Makanya si Habib Kribo, Anies, Rizik itu telah memainkan peranan masing-masing dalam memutuskan dan melaksanakan rencana ayat nenek moyang mereka itu. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Intan Simanjuntak. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Zahra Nafisa. Saya berasal dari Pekanbaru Riau. Inilah rahasia tersembunyi yang tidak diketahui oleh bangsa gombal gambul Indonesia. Zefania, Allah sayang kepada dirimu sehingga Allah pilih Zefania untuk menjadi salah seorang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ikuti saya Zefania, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan terhadap channel ini kepada seluruh sahabat tanpa terkecuali yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan para sahabat adalah ladang amal bagi para sahabat di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Nah sahabat, untuk kesempatan kali ini Abraham bin Moses masih ngigau, masih halu, masih berceloteh, masih koar-koar, yang intinya masih mengobok-ngobok ajaran agama lain. Nah itulah yang dilakukan oleh Abraham bin Moses dengan narasi penuh kebencian dan selalu dipelintir-pelintir pula penafsiran ya tentang ayat, tentang sejarah dan tentang apa saja. Jadi yang jelas tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut Abraham bin Moses ini. Dan selanjutnya atas apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses ini lalu membuat para Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam, dan akhirnya Abraham bin Moses harus kembali menangis di akhir musim. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya lalu kita reaction lebih lanjut. Nah di Arab itu ditetapkan sekitar 5 juta rupiah setahun. 5 juta rupiah setahun. Itu untuk membayar supaya harta kekayaan kita, anak kita, istri kita tidak diganggu oleh Bang Mamat. Itu namanya jizyah. Tadi adalah hukum fai. Sekarang jizyah itu harus diterapkan, yaitu Quran surat 9 ayat 29. Itu bagi yang kafir. Sedangkan bagi yang muslim, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara. Mantaplah, sesama muslim itu bersaudara, tidak seperti Kristen, sesama Kristen bertengkar. Ya itulah tadi Abraham bin Moses telah berkoar-koar tetapi tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Percayalah, itu hanyalah penipuan dan kebohongan belaka ya. Untuk kita umat Islam jelas tidak tertipu, tetapi saya kasihan kepada umat Kristen yang ditipu oleh Abraham bin Moses.
biarkanlah si Abraham bin Moses semakin berkoar-koar, menggonggong ke sana kemari nggak karu-karuan, tetapi yang jelas tidak ada kebenaran satupun yang keluar dari mulutnya, tetapi justru yang ada realitanya justru para umat Kristen yang kritis dan logis berbondong-bondong masuk Islam. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Intan Simanjunta. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Zahra Nafisa. Saya berasal dari Pekanbaru Riau, umur saya 21 tahun. Saya memeluk Islam sekitar 9 bulan yang lalu, dan saya di Anaba baru sekitar 7 bulanan yang lalu. Pandangan saya terhadap Islam itu biasa aja, cuman kedua orang tua saya itu sangat fanatik sama Islam. Yang katanya Islam itu teroris lah, yang Islam itu ajaran agamanya nggak benar, sesat. Sampai kalau misalnya ada suara azan di TV itu channelnya diganti gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudari baru kita dari Pekanbaru Riau ini masuk Islam umur 21 tahun. Anggapan orang tua terhadap Islam ketika itu mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, Islam agama sesat dan lain sebagainya, karena begitu bencinya mereka orang tua dari saudari kita ini terhadap Islam. Tetapi hal itulah justru yang membuat saudari baru kita ini belajar lebih dalam tentang Islam dan akhirnya menemukan hidayah dan lalu masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Video saya ambil dari channel An-Naba Center Indonesia, pondok pesantren di bawah bimbingan Ustadz Syamsul Arifin Nababan yang notabene juga seorang mu'alaf. Alhamdulillah dari pondok pesantren An-Naba tersebut bermunculan setiap hari, setiap saat berbondong-bondong mu'alaf. Terjadi prosesi persyahadatan di situ. Mari kita dukung juga channel An-Naba TV dengan like, juga subscribe dan juga share. Dan bagi yang ingin berdonasi juga ada nomor rekening di situ yang notabene amal jariah, amal sedekah dari para sahabat muslim semua, nanti untuk pembiayaan anak didik atau juga santriwan santriwati yang notabene mu'alaf di situ. Kita dukung channelnya, tetap semangat untuk Ustadz Syamsul Arifin Nababan, semoga selalu sehat. Makanya si Habib Kribo, Anies, Rizik itu telah memainkan peranan masing-masing dalam memutuskan dan melaksanakan rencana ayat nenek moyang mereka itu. Inilah rahasia tersembunyi yang tidak diketahui oleh bangsa gombal-gambul Indonesia. Kembali Abraham bin Moses ini menghina bangsa Indonesia dengan sebutan bangsa gombal-gambul Indonesia. Sungguh sangat luar biadab sekali ini mulut pendeta Abraham bin Moses ini ya, telah menghina bangsa Indonesia, dihinanya bangsa gombal-gambul. Sungguh sangat keterlaluan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak terpancing dengan mulut kotor, mulut busuk dari pendeta Abraham bin Moses ini. Oke sahabat, kita tinggalkan si Abraham bin Moses dalam mimpi-mimpinya, dalam koar-koarnya, dan dalam setiap gonggongannya yang tidak ada kebenaran satupun yang keluar dari mulutnya, tetapi akan kita tampilkan karena ulah si penista agama itu, maka banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau boleh tahu, Stefania kenapa ingin masuk agama Islam dan kenapa dari dulu ada niat ingin masuk agama Islam dan tertunda sampai belasan tahun? Kenapa? Karena yang pertama di tempat tinggal saya, khususnya di Bekasi, saya satu-satunya non-Muslim. Iya, minoritas dan semua tetangga saya Muslim. Jadi karena keseharian mereka juga mereka ramah, baik, lemah lembut, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Muslim. Jadi tertarik karena sikap akhlak orang Islam itu yang sangat santun, ramah, peduli,
lembut, Iya. itu yang menggugah hati Stefania ingin masuk agama Islam. Iya. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Jadi karena akhlak dan sikap dan perlakuan dari para tetangga kanan kiri depan belakang dari Stefania ini, yang notabene di situ adalah mayoritas muslim, maka tergeraklah hati Stefania yang di situ hanyalah seorang diri yang non muslim, akhirnya masuk Islam sekalian karena melihat perlakuan para tetangga-tetangga muslimnya yang begitu ramah, yang begitu simpati, yang begitu peduli kepada Stefania. Alhamdulillah, Islam rahmatan lil alamin dan tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Tapi suami mendukung. Suami mendukung. Iya. Mudah-mudahan nanti suami juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang sudah kuat Sudah. keinginan masuk Islam. Sudah. Ini paksaan atau kemauan pribadi? Kemauan pribadi. Tidak ada yang maksa. Enggak ada yang maksa. Dan sudah yakin Islam agama yang benar. Sudah. Ya, Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatimu untuk memeluk agama Islam, karena ini adalah merupakan pilihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Stefania, Allah sayang kepada dirimu sehingga Allah pilih Stefania untuk menjadi salah seorang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ikuti saya Stefania, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sahabat, itulah tadi dua saudari baru kita yang baru saja masuk Islam, bersyahadat di bawah bimbingan Ustadz Syamsul Arifin Nababan di Pondok Pesantren An-Naba Center. Kita dukung channelnya An-Naba TV dan mudah-mudahan tetap semangat untuk Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Oke sahabat, karena penistaan-penistaan yang semakin gencar dilakukan oleh Abraham bin Moses, maka semakin banyak para non-muslim yang kritis dan logis, lebih penasaran lagi, lebih mendalami belajar tentang perbandingan agama, mendalami belajar tentang Islam, dan alhamdulillah banyak sekali yang mu'alaf. Islam semakin dihujat, Islam semakin bercahaya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.